kami dapat kembali hadir untuk memberikan informasi dan juga topik yang sedang hangat diperbincangkan di Nusantara. Karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa kembali dalam Kabar Nusantara bersama dengan saya Subki Abdul dan juga rekan saya Alda Gustari. Nah, Alda, ini setelah 2 tahun kita nggak boleh kemana-mana alias nggak boleh ke kampung halaman. Akhirnya tahun 2022 nih Presiden Joko Widodo memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Wah, senang banget ya. Semangat banget pastinya. Kamu semangat nggak mau pulang kampung? Pengen banget, udah beli tiket juga. Oh, udah beli tiket. Alda udah beli tiket? Kalau saya lewat Ikut jalur darat. Jalur darat, ya. Jalur darat. Nah, hari ini kita nggak cuma berdua nih Uki ngobrolin tentang mudiknya, tapi sudah ada 2 narasumber yang hadir saat ini di studio. Nah, yang pertama ada Ibu Novita Wijayanti, anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi Partai Gerindra. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi semuanya. Dan yang kedua ini ada Dr. Insinyur Resdiansyah, peneliti Senior Center for Urban Studies Universitas Pembangunan Jaya dan juga Vice President Intelligent Transport System Association of Indonesia. Halo, selamat pagi Halo, Pak. pagi. Nah, kita hari ini bakalan ngobrol-ngobrol tentang mudik. Nah, Uki penasaran mau nanya apa nih tentang mudik ke narasumber kita? Kita mau tahu juga nih, Bu Novita, mudik? Mudik, saya mudik ke Banyumas Cilacap. Oke. Ngapak-ngapak. Ngapak-ngapak kawasan Jawa Tengah ya. Ya lewat Cipali ya, Pejagan, tembus. Nah, Bu, kalau misalnya kita ngomongin soal mudik tahun ini, apa yang membedakan mudik tahun ini dengan mudik-mudik di tahun sebelumnya nih, Bu? Pastinya ya beda karena kita ini kan kemarin 2 tahun udah nggak boleh mudik gitu. Walaupun budaya mudik ini yang ada di Indonesia aja, kayaknya di luar negeri enggak ya. Tapi karena ini budaya udah yang sudah melekat dan mendarah daging gitu ya, kita bisa kerja kemudian pulang ke kampung halaman, bersilaturahmi, kangen-kangenan, itu pasti itu yang diharapkan. Lah udah 2 tahun ini kita tidak bisa pulang, mudik, bertemu keluarga. Pada saat sekarang ada kebijakan baru di mana yang sangat membahagiakan masyarakat Indonesia, pemerintah memberikan kesempatan membolehkan untuk pulang kampung atau mudik gitu. Jadi bedanya karena kemarin ini sebelumnya tidak ada pandemi, sekarang ada pandemi, tetap ada perbedaan di mana kita bisa pulang tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya harus sudah booster gitu. Kemudian kalau belum booster berarti dia bisa menggunakan antigen atau PCR gitu. Kemudian juga Kementerian Kesehatan memberikan posko-posko dan kemudian untuk segera booster sebelum pulang kampung, sebelum mudik gitu. Jadi artinya prokesnya, kesehatannya harus dijaga. Itu yang sangat signifikan untuk membedakan bahwa mudik kali ini memang harus tetap menjaga prokes atau kesehatan serta menjaga diri gitu. Oke. Sekarang mungkin saya mau tanya ke Pak Dian nih. Kalau misalnya kemarin saya dengerin rapat Komisi 5 dengan Kemenhub dan juga Kementerian PUPR dan juga stakeholder lain, Pak Budi Karya Sumadi bilang bahwa akan ada 85,5 juta pemudik. Pertanyaannya, siap apa enggak sih Pak? Ya, terima kasih nih Mbak. 85,5 juta itu sudah kita studi dari Januari bersama Balitbang, Puslitbang, Jalan dan Kereta Api. Nah ini menarik, di survei pertama kita dapati 55 juta potensi
di survei kedua di bulan Maret awal itu mencapai hampir 79 juta. Dan lately kita buat satu lagi survei karena sudah ada edaran ya mengenai booster. Nah itu sampai 85,5 juta. Di satu pihak ini mengerikan, tapi di satu pihak euforia ini harus kita hadapi bersama. Jadi Kementerian Perhubungan dengan stakeholder lainnya pastinya itu akan menyiapkan ya dengan sangat seksama bagaimana kita menghindari horor di tahun 2018 dan 19. Ini luar biasa tantangannya, tetapi bukan tidak mustahil karena euforia ini sangat luar biasa kali ini. Extraordinary sebenarnya, 85,5 juta yang akan berpergian. Tetapi ingat, dari 85,5 juta itu ada 23 juta kendaraan pribadi, mobil, dan 17 juta sepeda motor. Dua segmen berbeda ini. Satunya kemungkinan akan ada di jalan tol sebenarnya 24%, motor ada di jalan arteri. Nah, pertemuan-pertemuan titik-titik ini harus diwaspadai. Itu menurut saya. Siap tidak siap, kita harus siap. Oke, siap tidak siap harus siap. Tapi kalau misalnya Bu Novita sendiri sebagai anggota Komisi 5 DPR RI, sejauh ini Ibu melihat infrastruktur yang sudah ada saat ini baik jalan nasional, jalan arteri maupun juga jalan tol di tanah air untuk mempersiapkan mudik sudah siap belum sih Bu kalau misalnya Ibu sendiri rapat kerja bersama dengan kementerian-kementerian terkait? Ya. Jadi kita juga setiap tahun pada saat mudik pasti kita akan rapat kerja gitu untuk membahas kesiapan tentang mudik lebaran dan balik gitu. Kita bermitra dengan Kementerian PU yang kebetulan menangani seluruh infrastruktur baik jalan, tol, non-tol, kemudian juga lalu lintas, kemudian juga kemarin kita dengan Perhubungan, dengan Kakor Lantas, bahkan dengan Basarnas dan BMKG untuk antisipasi pada saat kejadian padat itu. Jangan sampai ada horor macet itu. Kemudian kalau cerita jalan, saya tahu betul bahwa Pak Basuki, Pak Menteri ini sudah dengan jajarannya melihat cek seluruh jalan, baik tol maupun non-tol, dan bahkan pada saat laporan kondisinya 90% itu sudah siap. Bahkan 10 hari minus hari H itu sudah bisa dilalui untuk 85 tadi yang awalnya 75 juta menjadi 85 dan kita tidak tahu pada saat orang ingin mungkin bisa aja ada kemungkinan untuk lebih dari 85 juta. Dan saya lihat dengan melihat kinerja PU sudah cek dan insya Allah jalannya sudah siap. Kemudian Perhubungan juga baik darat, kemudian laut, kereta api, udara juga semua bersinergi untuk mempersiapkan moda-moda transportasi tersebut. Kita minta pada darat, ujikir jangan sampai lupa karena itu banyak kecelakaan bus-bus tadi yang disampaikan bahwa kendaraan itu banyak sekali akan melintas. Ujikir untuk rem, kemudian cek remnya, kemudian juga terminalnya, rest areanya, kemudian baik itu juga bandara, kemudian juga saya berharap di titik-titik jalan tol atau non-tol itu lampu-lampu penerangan jalan juga jangan sampai gelap karena kita tidak tahu mereka akan pulang pagi, siang atau malam. Kemudian juga ada hotline nomor pada saat orang membutuhkan, sudah ada hotline yang bisa dihubungin. Kemudian pos kesehatan itu sangat penting dan bahkan saya punya ide otomotif besar harusnya membuat bengkel-bengkel di beberapa spot sehingga pada saat mobil itu ada dibutuhkan perbaikan itu bisa mendukung kelancaran dari mudik ini. Selain bahwa posko kesehatan itu sangat penting, bahkan Basarnas kita harapkan untuk bisa mengevakuasi, menyiapkan helinya pada saat kemacetan panjang itu terjadi. Kita tidak berharap ada Brexit yang kedua gitu ya, nauzubillah min dzalik, karena kita berharap ada zero accident sehingga Kakor Lantas dengan Korlantasnya itu menyiapkan 166.000 lebih personil untuk menjaga lalu lintas dengan rekayasa yang baik gitu. Oke, nah mungkin ini menjadi salah satu tantangan juga ya pastinya Bu untuk semua stakeholder dari Komisi 5 dan juga Kakor Lantas, Uki, jangan lupa. Nah, pemirsa kita masih akan tetap ngobrol-ngobrol tentang mudik tentunya hanya di Kabar Nusantara, jadi jangan kemana-mana.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Bagaimana mudik di tahun 2022 dengan berbagai persyaratannya ini. Kita masih membahas ya. Nah, mungkin sekarang saya mau ke Pak Dian nih. Pak, ini kan kemarin Pak Budi Karya juga bilang ketika rapat dengan Komisi 5, ada 47% pemudik yang menggunakan jalur darat atau jalur pribadi. Kalau tadi kata Bu Novita bilang naik mobil sendiri gitu. Nah, ini gimana Pak? Persiapan jalanannya apakah sudah siap? Rekayasa lalu lintasnya seperti apa? Boleh cerita nggak Pak? Seperti tadi disampaikan Bu Novi ya, sebenarnya 90% untuk jalur darat itu sudah siap. Tetapi ada beberapa hal yang harus diwaspadai, bukan hanya persiapan di infrastruktur jalannya, tetapi bagaimana kita melihat rekayasa lalu lintas yang ada, di mana itu ada di diskresinya ada di kepolisian. Nah, paling penting sebenarnya untuk masyarakat dihimbau dan pemerintah juga paham bahwasanya seluruh jalan darat kita, termasuk jalan arteri dan jalan tol, tidak didesain untuk keadaan extraordinary seperti ini. Bayangkan untuk keadaan normal ya saja memerlukan 4 jalur, tetapi dengan peningkatan 40% dari 2019, sebenarnya kalau hitungan-hitungannya kita perlu 8 lajur, tetapi kan tidak mungkin kita membangun infrastruktur jalan 8 lajur. Nah, pentingnya rekayasa lalu lintas adalah saya sangat menyarankan di level kepolisian nantinya, di titik-titik yang perlu diwaspadai itu harus ada seorang perwira pembuat keputusan di situasi yang sangat situasional itu diperlukan. Karena di beberapa negara, karena mudik ini tidak hanya Indonesia sebenarnya, ada negara tetangga kita di Malaysia punya histori yang sama, mudik. Dan saya kebetulan tenaga ahli di Kementerian Perhubungan Malaysia, Ministry of Transport, lebih dari 7 tahun, situasi yang sama. Nah, sinkronisasi ya infrastruktur kita di antara buka tutupnya kepolisian, rencana kontraflow, rencana ganjil genap, ini harus benar-benar diantisipasi ya, di mana jalan tol kita sebenarnya BUJT itu sudah mempunyai teknologinya. Khususnya Jasa Marga, mereka punya kamera, mereka punya sensor, itu secara cepat bisa menginformasikan ke kepolisian. Kalau seandainya di dalam jalan tol, itu sudah terjadi penumpukan kendaraan yang cukup padat. Nah, disinilah fungsi kita bagaimana kita bisa menyetop kendaraan itu untuk didistribusikan ke jalan-jalan arteri. Tapi ada satu yang penting nih, perlu diingat, sepeda motor itu berada di jalan arteri. Bus kita, AKDP, ya, AKAP, semua ada di jalan arteri. Dan itu akan bertemu di jalan arteri. Jadi kita harus berhati-hati pada saat kita harus mengeluarkan kepadatan di dalam tol itu juga harus hati-hati dilihat di arterinya. Sehingga rekayasa lalu lintas tidak hanya dilakukan di jalan tol, tapi juga di jalan arteri. Nah, sebenarnya masyarakat ini sebenarnya masih gamang. Kalau kami di Universitas Pamuanan Jaya itu sudah melakukan satu studi. 85 juta itu memang hasil survei. Tapi sebenarnya ini teman-teman menunggu nih, masyarakat menunggu. Menunggunya kenapa? Karena ada beberapa istilahnya kebijakan yang masih mereka tunggu. Pak Menteri Perhubungan meminta kita pulang lebih awal, 23, 24. Tapi sayangnya anak-anak kita liburnya 29. Jadi ini jadi kontradiksi yang harus cepat ditanggapi oleh pemerintah supaya memang bisa disegregasi ini perjalanan. Kesiapan infrastruktur kita mumpuni, rekayasa lalu lintas kita bagus, tetapi kita tidak bisa mengantisipasi bagaimana kendaraan pribadi tadi yang 47% itu terdistribusi. Ini agak sedikit mengkhawatirkan. Tapi kalau pandangan saya sebagai pengamat transportasi, apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah sangat tepat, ya. Dan kepolisian punya nanti diskresi di lapangan bagaimana mereka melihat situasional. Hanya catatan dari kami ITS Indonesia dan juga dari beberapa peneliti, kita harus sudah menempatkan level perwira di lapangan. Take decision immediately kalau seandainya itu harus diperlukan. Jadi memang kesiapan kita sudah sangat baik, ya. Tetapi rekayasa lalu lintas harus disinkronkan dengan kesiapan infrastruktur kita. Oke.
tadi juga Bu Novita mengatakan udah ada 160.000 lebih ya 166 lebih, ya. 166.000 lebih ke petugas Kakor Lantas. Sebenarnya seperti yang tadi juga Pak Dian sampaikan Bu, sebenarnya apa sih Bu yang sudah misalnya dipaparkan oleh baik dari Kakor Lantas Polri maupun juga Menhub, Kementerian Perhubungan maupun juga PUPR terkait dengan rekayasa tadi, apakah ada usulan juga yang disampaikan oleh Komisi 5 untuk mengantisipasi lonjakan ataupun juga penumpukan kendaraan baik di arteri maupun juga di tol seperti itu Bu? Ya pastinya tadi seperti disampaikan ada beberapa kebijakan yang dibuat. Contohnya tadi ganjil genap gitu. Itu juga mengantisipasi supaya tidak ada penumpukan dan bisa terurai lah ya. Ganjil hari ini, genap hari ini, menyesuaikan. Kemudian juga kita juga menyampaikan bahwa pada saat ada penumpukan harus memang segera ada intervensi dari kepolisian, dari Korlantas. Jangan sampai dalam waktu timing yang beberapa saat dibiarkan menumpuk gitu. Karena mungkin ada, walaupun jalan tadi disampaikan 90 lebih persen sudah siap, kita tidak tahu mungkin nanti hujan, mungkin nanti apa, itu bisa mempengaruhi juga di saat-saat itu ada lubang atau ada masih perbaikan yang belum sempurna, itu membuat kemacetan gitu. Ya kemarin disampaikan bahwa kita berharap ada intervensi langsung sesegera mungkin dari kepolisian untuk bisa mengurai kemudian memecah dari kepadatan kemacetan tersebut kepada alur-alur sekunder itu untuk bisa terurai. Kemudian juga kita berharap pada saat ada pertemuan dengan masyarakat, kepolisian atau diwakili Korlantas ini juga menerapkan sisi-sisi humanis juga kepada masyarakat, karena pada saat mudik banyak masyarakat, kemudian perangkatnya juga lelah mungkin ya gitu ya. Kita berharap di situ juga pakai humanis yang baiklah gitu. Oke, ya kalau misalnya mudik juga bukan hanya para pengguna dengan menggunakan kendaraan pribadi saja, tapi juga ada moda-moda transportasi mulai dari kereta api, bus dan juga pesawat udara. Ini juga sudah dilakukan Komisi 5, sudah melakukan sidak langsung. Seperti apa juga kesiapan dari moda-moda transportasi tersebut? Pastikan Anda tetap di Kabar Nusantara. Terima kasih Anda masih di Kabar Nusantara. Bu Novita, ini kalau misalnya kemarin Komisi 5 sudah sidak ke beberapa lokasi terminal, bandara, stasiun gitu ya Bu. Dan pelabuhan. Juga, pelabuhan juga termasuk salah satunya. Dan juga mungkin ada sejumlah BUMN yang akan memberikan mudik gratis. Sejauh ini bagaimana nih Bu melihat kesiapan dari moda transportasi umum kita menghadapi mudik lebaran dan juga mungkin BUMN yang akan menyelenggarakan mudik gratis ini Bu? Iya. Kemarin kita sempat langsung turun untuk melihat kesiapan dari terminal itu sendiri, kemudian juga stasiun kereta api. Kita menyampaikan di situ bahwa kesiapan seperti contohnya kereta api. Kereta api itu dengan tingginya animo untuk mudik gitu, kita berharap ada gerbong-gerbong untuk ekstra bisa ditambahkan pada saat memang kebutuhan tinggi gitu ya. Jangan sampai di hari berapa sudah full kemudian tidak ada gerbong lagi. Jadi itu antisipasi untuk menyiapkan gerbong-gerbong tambahan. Dan gerbongnya pun diharapkan jangan gerbong yang usang ya, yang representatif, yang bersih, kemudian yang bisa menjaga kesehatan dari para pemudiknya juga. Kemudian terminal juga kita melihat kesiapan, contohnya di Surakarta, kemudian di beberapa terminal lain kita berharap juga di situ bisa disiapkan. Tadi contohnya ada pengarah untuk arah ke sini, arah ke sana gitu. Jadi masyarakat yang begitu sudah pulang jangan sampai terus bingung nyasar-nyasar. Kemudian di terminal juga diharapkan ada posko-posko kesehatan yang penting karena takutnya capek, perlu vitamin, perlu istirahat, minimal ada minum, kemudian ada petugas-petugas kesehatan yang standby di situ. Bahkan ambulan kita juga berharap ada standby di situ untuk bisa membantu gitu. Di luar dari
bus-bus yang disiapkan. Kemudian ada mudik gratis dengan Dirjen Darat, kita juga sudah komunikasi bahwa ada BUMN yang menyediakan mudik gratis Jasa Marga ya, atau BUMN yang bersinergi dengan Dirjen Darat. Itu ada beberapa bus, saya informasinya satu segmen sudah penuh, bahkan ini sudah membuka lagi untuk masyarakat dengan syarat-syarat yang sangat mudah, hanya memberikan KTP bahwa memang warga negara dan daerah tujuan gitu. Tidak juga bus gratis, tetapi motor-motor juga ada yang diangkut gratis juga dengan menggunakan armada truk dari Kementerian Perhubungan Dirjen Darat gitu. Begitu juga dengan pelabuhan kapal, kita melihat di Merak, Bakahuni untuk penyeberangan. Ya pastinya kita berharap pelayanannya juga harus tetap maksimal. Jangan kemudian begitu padatnya kemudian pelayanannya tidak maksimal, asal-asalan, kotor, kemudian umpel-umpelan ya, bahasa Jawanya umpel-umpelan itu harus tetap dijaga. Kemudian di bandara gitu, kita juga berpesan kepada Dirjen Udara bahwa prokes tetap dilaksanakan, harga tiket juga jangan kemudian seperti ada mumpung aji mumpung ya, jadi harganya tinggi. Karena apa? Karena pada saat pandemi ini masyarakat perekonomiannya juga belum terlalu kembali baik gitu. Jadi perhatian kita juga jangan sampai tiketnya menggila sehingga memberatkan para pemudik, itu kira-kira. Oke, mungkin saya ke Pak Dian nih. Kalau misalnya Pak Dian sendiri, tadi kita udah bahas tentang transportasi darat. Kalau misalnya untuk transportasi umum selain di darat seperti pesawat dan juga kapal laut, ini kesiapannya seperti apa Pak Dian melihatnya? Ya, kalau kita lihat darat memang yang sangat krusial. Tetapi kesiapan laut dan udara sebenarnya jauh lebih baik karena mereka sudah punya infrastruktur yang rutinitasnya terjaga. Tetapi satu faktor yang kemarin sempat kita soroti bersama Kemenhub, khususnya laut dan udara, kali ini KPI Kementerian Perhubungan tidak hanya keselamatan zero accident ataupun kita minimalkan accident, tetapi juga faktor keselamatan penumpang dari segi COVID. Bagaimanapun pandemi ini belum berlalu, hanya melandai. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Tetapi kalau kami juga sempat ya dari ITS Indonesia, Bu Novi, mengunjungi beberapa stasiun terminal dan lain-lain, kami menyarankan untuk memanfaatkan beberapa teknologi supaya secara cepat kita bisa mengantisipasi masalah. Dan kelihatannya kita berharap di tahun depan ya dengan adanya teknologi MLFF ya, multi lane free flow, kemudian odol yang ada di pelabuhan, kemudian semua teknologi kamera yang kita bisa gunakan untuk mengantisipasi monitoring itu, tahun depan kita mulai menurunkan isu-isu kemacetan dan lain-lain. Tetapi infrastruktur pelabuhan udara itu kita melihatnya memang lebih kecil dibandingkan 2019 ya. Dibandingkan sekarang, euforianya kebanyakan di jalan darat. Mungkin dikarenakan ada syarat booster. Tetapi booster juga sudah semakin mendekati ya, kalau bisa mencapai 30%, itu sesuai sebenarnya angkanya dengan angka yang dikeluarkan oleh Balitbang Kementerian Perhubungan. Jika booster 30% itu tercapai, maka otomatis kita agak sedikit merasa nyaman ya, dalam arti dua KPI itu bisa tercapai. Keselamatan dari segi infrastruktur kita, keselamatan dari segi pejalan ataupun pelaku perjalanan, dan keselamatan protokol kesehatan. Itu yang selalu kita gaungkan, dan semoga mudik kali ini tidak horor dan kita sama-sama pantau. Bahkan saya pulang mudiknya di tanggal 1 hari sebelum Lebaran karena saya ikut membantu Kemenhub memantau. Tapi sekarang ini banyak titik-titik spot yang bagus juga. Jadi orang itu lebih cenderung ingin menikmati perjalanan gitu kan. Khususnya Sambil selatan itu menarik sekali. Nanti mampir kemana, foto, Instagramable gitu ya, yang sekarang lagi hits. Termasuk ibu ya? Masuk. Kalau saya sambil keliling sambil mengamatin, mana nih jalan yang lobang katanya udah siap gitu kan. Komisi 5 soalnya. Saya sih controllingnya itu berjalan. Kalau saya jalan darat itu pasti saya langsung foto. Ini di jalan ini gimana, ini macet, ini jalan rusak, ini gimana gitu. Saya karena ibu yang anggota Komisi 5, jadi ada lubang dikit di foto. Ini fotonya
ini habis itu jalan, iya, dikit pasti gitu untuk mengevaluasi ya, kasih masukan gitu. Oke, mungkin terakhir Bu, himbauan untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik, silakan Bu Novita maupun juga Pak Dian. Ya pastinya saya mengucapkan selamat mudik, semoga mudiknya berjalan dengan lancar, selalu jaga kesehatan, kemudian hati-hati di jalan, kalau capek istirahat di rest area karena kita pemerintah sudah menyiapkan insya Allah rest area yang representatif, kemudian juga bisa memberikan masukan kalau seandainya ada sesuatu yang kurang pas, dan semoga mudiknya lancar, kemudian bertemu dengan keluarga, tidak ada kecelakaan dan bisa berjalan dengan lancar dan tetap sehat. Itu kira-kira. Dan pastinya semua kementerian, semua elemen bisa saling bersatu bahu-membahu, sinergi untuk bisa terlaksananya mudik balik dengan lancar, selamat, nyaman, dan yang pasti nyawa itu utama. Jadi bahagia selalu. Ya. Dari Pak Dian sendiri? Simple, jangan terlalu euforia, karena 2 tahun sudah tidak pulang kampung, bahkan ada yang 3 tahun. Tetap jaga protokol kesehatan walaupun kita sedikit dilonggarkan, tetapi tetap pantau selalu informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan tentunya mengatur strategi, karena seperti yang disampaikan Bu Novi tadi, nyawa adalah nomor 1, dan kita buat lebaran kali ini tanpa ada kenaikan COVID di kemudian harinya. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Novita Wijayanti, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Jawa Tengah 8, dan juga Bapak Dr. Insinyur Resdiansyah STMT IPM. Ini juga peneliti senior Center for Urban Studies Universitas Pembangunan Jaya dan juga Vice President Intelligent Transport System Association of Indonesia. Nah, demikianlah bincang-bincang kita bersama 2 narasumber kita pada hari ini. Untuk itu saya Alda Gustari dan rekan saya. Dan saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.